Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulul Albab, NIM 0534775668. Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dua basis data. Kita akan langsung masuk ke soalnya saja, yaitu ini. Oh, ini kita hapus dulu yang percobaan tadi. Kita langsung hapus dulu data. Kita hapus yang rumah sakit. Kita masuknya di XAMPP-nya tadi. Ini soalnya seperti ini. Dia ada kita berdasarkan entity relationship diagram ERD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, kita akan langsung masuk ke XAMPP-nya. Kita langsung masuk ke admin MySQL. Kita buat database baru. Kita namain rumah sakit. Kita buat tabel database-nya rumah sakit. Di sini kan ada 6 entitas nih, dokter admin, administrator, daftar. Kita buat langsung aja ke database rumah sakit tersebut. Kita tulis dulu ini yang pertama apa? Dokter admin dulu. Dokter admin. Dokter admin. Dia tuh ini jumlah kolom ini jumlah atribut yang ada di dokter admin ini. Ini ada 3 atribut. Kita langsung tulis aja, langsung isi aja ke 3 aja. Kita langsung buat. Ini untuk atribut pertama dia isikan ID dokter. ID bukan ini. Dokter. Kita pakai int aja, panjangnya ID-nya kita isi T. 3 aja deh ya. Jadi karena nggak ditentuin suruh berapa, kita isi ya satu aja lah, terserah aja. Terus atributnya kita geser ke samping. Nih. Dan ini kita langsung isiin. Nah, tuh kita kasih primary key. AI itu apa ya? Kita udah AI itu auto instrument atau jadi dia otomatis jadi primary key jika diklik AI-nya. Kita buat lagi ID dokter. Ini ID data. Maaf, ini ID data. Jadi ID data, ini ID dokter. Dokter. Pakai INT juga, kita isiin ke 3 aja deh. Terus di bawahnya kita ada ID admin ya. ID admin. ID admin kita juga pakainya ini tuh ada berapa tuh? INT ada parser, ada text dat. Ya, di admin kita kasih 3 aja.
Oke, kita langsung simpan aja. Sebenarnya kalau ini kita bisa buat manual atau dengan perintah. Kita akan mencoba duanya ya. Kita dengan yang perintah dan ini kita buat yang manual dulu. Hasilnya kita udah buat yang udah menyusun kata perintahnya di notepad tadi pas mencoba kita simpan dulu. Nah, ini udah bisa ya. Ini udah jadi primary key ID datanya. Auto insertion. Kita buat lagi yaitu yang dokter. Oke, kita langsung pakai ini aja. Teks perintah aja. Di notepad udah kita buat di notepad udah kita buat tadi teks perintahnya tuh. Biar lebih cepat aja, biar videonya lebih cepat, enak. Kita langsung ke dokter ya. Ini ada create table dokter, kita langsung copy paste saja. Kita masuk ke sini. Di bawah ini, jadi kita tinggal Ctrl+V, kita enter, dan udah bisa, udah ada dokter admin. Ada dokter juga. Strukturnya, tuh. Ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis, tanggal lahir. Kita coba samakan dengan soalnya. Dokter tuh nama dokter, ID dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis. Tuh. ID dokternya jadi yang primary key-nya, yang auto insertion-nya. Nah, kita lanjut lagi biar lebih ini, kita buat yang baru. Habis ID dokter, kita ada dokter admin udah, pasien dokter. Ke pasien dokter, administrator dulu deh. Biar sebenarnya kita udah nyoba tadi, makanya udah ada di notepad, udah kita salin biar lebih enak untuk menulis perintahnya. Ya, udah bisa di administratornya. Kita coba klik administrator tuh, strukturnya ada tiga atribut filenya, ada ID admin, waktu jaga, nama admin. ID admin, waktu jaga, nama admin, ya betul. Kita lanjut lagi ke sesuai aja tadi ya. Daftar. Daftar, kita coba cek daftar strukturnya. ID daftar, ID admin, ID pasien. Daftar ID admin, ID pasien. Oke, kita lanjut lagi, kita buat filenya lagi, entity. Tabel pasien kita langsung copy aja. Pasien udah terbuat. Pasien ada strukturnya, ada beberapa nih. Ada 4, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Oke, kita lanjut aja buat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat yang ke 6 atau yang terakhir tuh apa nih? Pasien dokter. Oke, kita udah bisa membuat ke 6 entitinya.
Ada administrator, pasien dokter, kita coba cek tadi ya, belum kita cek strukturnya. Pasien dokter ada ID waktu periksa, ID pasien, ID dokter, resep. ID di pasien, resep waktu periksa di dokter. Oke. Oke, kita lanjut ke ini, berikutnya kita membuat relasi. Kita akan membuat relasi. Oh iya, sebelum membuat relasi kita melakukan pengaturan foreign key-nya dulu ya. Kita buat foreign key-nya dulu. Pengaturan foreign key-nya sebelum membuat relasinya. Kita langsung atur aja. Jadi yang dijadikan foreign key-nya di daftar admin ada ID dokter dan ID admin. Kita daftar admin di mana? Caranya nih, kita masuk ke struktur. Ini diklik dua-duanya, ID admin dan ID dokter, kita langsung ke index. Nah, dia udah jadi foreign key. Ini udah jadi foreign key. Terus kita masuk lagi ke foreign key-nya, ke daftar. Ini daftar. Ini foreign key-nya ada ID pasien dan ID admin. Ini dua-duanya jadi foreign key. Kita masuk ke index juga seperti kayak tadi. Udah jadi foreign key. Dan ke pasien dokter, ini ada ID pasien dan ID dokter, jadi foreign key. Kita langsung index saja. Oke. Terus habis itu kita foreign key-nya udah kita buat, kita langsung buat relasinya kita dengan cara masuk ke lainnya. Kita buat langsung designer. Nah, designer nih kita susun dulu. Kita acokin dulu. Administratornya di bawah. Administrator, terus dokter admin di sini deh. Supaya yang di BMP aja. Terus daftar tetap di sini. Kurang atas lagi nih. Ini pasien dokter di sini, yang dokter di sini. Oke, kita jangan lupa di save dulu soalnya biar nggak berantakan ya. Kita namain ERD rumah sakit ya. ERD dolar. Nah, habis di save ini kita masuk ke create relation. Nah, kalau create relation ini kita pilih tabel primary key-nya dulu. Ke foreign key-nya nih.
foreign key-nya kan ini ID admin primary key, foreign key-nya admin juga. On delete-nya kita cascade dan on update-nya kita cascade juga. Kita klik OK. Nah, ini keluar relasinya penghubungnya. Udah keluar, kita lanjut lagi ke ID daftar nih. Kita jangan lupa create relation-nya. Ini belum, kalau udah hijau berarti udah bisa. Ini ID daftar, masuk ke ID daftar. ID daftar di mana nih? Nama alamat pasien, ID pasien. ID daftar, bentar. ID daftar masuknya ke enggak masuk. ID kita ID pasien ke ID pasien yang sama-sama ada. Oke. Nah, dan terus ke ini juga lanjut lagi create relation ID pasien. Belum hijau nih. ID pasien ke ID pasien juga. Sama cascade. Oke. Oke, udah nyambung. Terus lanjut kita bikin create relation-nya juga. ID dokter ke ID dokter nih. Cascade juga. Oke. Nyambung. Terus ini ada ID dokter. Nah, satu lagi dia ada ID admin. ID admin ke ID admin juga. Cascade. Oke. Nah, ini begini relasinya dia. Udah bisa kita buat PRD relationship. Oke. Kita langsung masuk ke perintah selanjutnya ya, untuk perintah selanjutnya. Kita cek ini apa nama pasien ya. Pasien dokter. Kita coba cek nama pasien dengan di pasien dengan SQL. Kita insert. Ini kita insert into pasien. Nah, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Kita value-nya rubah-rubah dulu. Oke. Terus value selanjutnya kita juga rubah. ID pasien, nama pasiennya kita namain sebagai Joko lah ya. Terus jenis kelaminnya kita tulis saja 1, karena kita udah setting 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Terus alamatnya kita kasih Jalan Majapahit nomor
17 Bekasi. Kalau kita langsung enter aja, nah kita langsung cek aja, coba di struktur. Oke, udah masuk atau belum di struktur pasien. Nah ini udah masuk, dia udah keluar, maksudnya udah keluar ID pasien 1 Joko, nama pasien Joko, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Bekasi. Kita coba satu lagi ya, kita coba buat satu lagi, kita insert dulu. ID pasiennya 2, namanya Widodo lah. Terus dia jenis kelaminnya sama 1, laki-laki, alamatnya Jalan Kebangsa, Jalan Nasional, nomor 1. Kita coba Ctrl Enter.